Halo pemirsa, seorang siswa kelas 3 SD tewas saat bermain handphone. Ada korban mengalami luka bakar. Saya, Raisa Nadia, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Serkap. Manggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86. Bantuannya, 87 jajaran kuda. 86. Sejumlah rumah dan satu mobil di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara terbakar. Mencegah api menjalar, 2 unit rumah dirusak menggunakan alat berat. Kobaran api membakar sejumlah rumah di Jalan Gereja, Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Banyaknya material rumah dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah rumah lainnya. Satu mobil turut terbakar. 2 rumah terpaksa dirusak dengan alat berat, mencegah api agar tidak merambat ke rumah warga lainnya. 9 rumah ludes terbakar. Rumah yang paling pertama dari yang simpang, yang itu yang bekas rumah yang kemarin itu ada di bedah kemarin itu, sebelahnya itu. Jadi api langsung merembet gitu bang ya? Api langsung merembet. Oh, ada korban jiwa nggak bang? Untuk saat ini belum ada korban jiwa. Jadi tadi itu berasal ada yang bakar api dari di rumah yang pertama. Tidak ada korban jiwa, polisi menyelidiki pasti penyebab kebakaran. Dari Dairi, Sumatera Utara, Irwansyah Sitepu, iNews melaporkan. Sebuah pabrik pengolahan plastik di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten terbakar. Peristiwa akibat korsleting listrik ini terjadi saat sejumlah pekerja akan melakukan pengelasan, sehingga merambat ke bahan yang mudah terbakar. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dari pabrik pengolahan plastik di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya material bahan baku plastik yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan. Sejumlah pekerja yang berada di samping lokasi kebakaran segera mengevakuasi barang-barang agar tidak terbakar. Besarnya api sempat membakar tumpukan drum berisi cairan kimia di bangunan gudang lainnya. Kejadian bermula saat adanya pekerjaan pengelasan, namun saat akan menyambungkan kabel pada stop kontak terjadi korsleting listrik dan percikan apinya merambat ke bahan plastik. Kebakaran di lokasi ini sudah 2 kali terjadi. Pemicunya sumber yang dipercaya dari orang pabrik bahwa ini dari arus pendek listrik yang berada di plafon pabrik ini. Ini dia produksi apa nih Pak? Ini gilingan plastik yang sebenarnya 2 tahun yang lalu sudah kebakaran. Oke. Ini kebakaran lagi, terulang kembali di sini di gilingan plastik ini. Kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugraha melaporkan. Korsleting listrik diduga menjadi penyebab kebakaran Hotel Jambuluwuk Oceano Resort di Gili Trawangan 30 Juli lalu. Pihak hotel mengalami kerugian miliaran rupiah akibat peristiwa tersebut. Jambuluwuk terdarat. Kebakaran Semeton. Kabarnya jam dulu. Kobaran api menghanguskan puluhan kamar Hotel Jambuluwuk Oceano Resort di Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat, Sabtu 30 Juli. 37 tamu dan puluhan karyawan dievakuasi saat kejadian. Tim Lab 4 Polda Bali bersama Polres Lombok Utara menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 60 dari 95 kamar ini. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Karena dari saksi-saksi yang diminta keterangan sudah sesuai, titik awal api di mana, posisinya dari mana. Ya dugaan sementara kan karena masih korsleting. Ya, dugaan sementara. Kebakaran ini menyebabkan seorang staf hotel terluka ringan. Kerugian dari peristiwa ini mencapai miliaran rupiah. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan.
Seorang pencuri motor menceburkan diri ke laut dan bersembunyi di kapal nelayan usai aksinya kepergok warga. Video yang merekam aksi pelaku viral di media sosial. Video amatir ini merekam seorang pemuda yang bersembunyi di sebuah kapal nelayan usai mencuri sepeda motor di Malabero, Bengkulu. Sebelumnya, pria 27 tahun ini berupaya kabur dengan menceburkan diri ke laut usai aksi pencurian kepergok warga. Sementara dua rekannya berhasil kabur. Merasa aman, pelaku pun kembali ke darat tanpa menyadari puluhan warga dan polisi telah menunggu di bibir pantai. Pelaku diamankan polisi guna menghindari amukan warga. Polisi juga menyita 1 unit motor curian sebagai barang bukti. Larikan diri ke arah laut, yaitu bersembunyi di kapal gitu. Betul, kita amankan. Masih pengembangan lebih lanjut Pak ya? Ya, untuk proses penyidikan dan lain-lain masih pengembangan. Untuk detailnya mungkin besok atau lusa. Pelaku diduga bagian dari komplotan pelaku curanmor yang kerap beraksi di kota Bengkulu. 2 pelaku lainnya dalam pengejaran polisi. Di kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pengendara motor di Makassar, Sulawesi Selatan tewas usai menjadi korban tabrak lari. Korban ditabrak mobil saat melintas di lampu merah. Kecelakaan terekam CCTV lalu lintas. Wanita ini histeris melihat jasad saudaranya, Dedi, tewas usai menjadi korban tabrak lari di lampu merah Jalan Sungai Sadang Lama, Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan. Kecelakaan ini terekam CCTV lalu lintas. Korban berkendara motor melintas dari Jalan Gunung Latimojong menuju Jalan Bulu Kunyi. Di saat bersamaan, pengendara mobil melaju kencang dari Jalan Sungai Sadang Lama. Korban tertabrak hingga benturan kendaraan mengeluarkan percikan api. Korban tewas di lokasi sementara pengemudi mobil kabur melarikan diri. Belum diketahui siapa yang melanggar lampu lalu lintas. Jenazah korban dievakuasi menggunakan mobil pickup ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Makassar. Dari jauh sih lihat ki, banyak tadi orang lihat di situ, tapi tidak sempat dilihat dedenya kah keras sekali. Dia ditabrak dari depan atau bagaimana? Dari belakang. Dari belakang? Iya. Itu yang menabrak itu kabur kemana? Ke sana tadi. Ya, pengendara mobil tadi ya? Ya. Pengendara mobil tadi yang tabrak? Iya, saling ngapa. Sempat berhenti atau tidak? Tidak, sempat di marem karena ada percikan apinya, tapi langsung balap lagi. Kecelakaan ini ditangani Polsek Ujung Pandang, Kota Makassar. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang siswa SMP ditemukan tewas pada sebuah kebun kopi di Magelang, Jawa Timur. Pelajar tersebut tewas diduga dianiaya teman sekolahnya setelah diketahui mencuri HP korban. Garis polisi masih terpasang pada sebuah kebun kopi, lokasi penemuan jasad WSH, 13 tahun, seorang pelajar SMP di Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Hasil otopsi, terdapat luka di beberapa bagian tubuh akibat benda tumpul dan benda tajam. Ya, untuk sementara ini kami duga adanya penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun kita akan perdalam lagi terkait motif ya yang dilakukan oleh terduga pelaku. Sehari sebelum kejadian, korban dijemput temannya di rumah dengan alasan kerja kelompok. Hingga tengah malam tak pulang, jasad korban, warga Sidomoro, Magelang ini ditemukan warga pada Kamis yang lalu di tengah kebun kopi dengan kondisi penuh luka. Dugaan sementara, korban dianiaya teman sekolahnya. Kasus ini bermula dari hilangnya handphone korban pada 1 Agustus lalu di sekolahnya. Keberadaan handphone korban akhirnya diketahui berada di tangan temannya, diduga pelaku pencurian. Polisi telah menangkap terduga pelaku. Dari Magelang, Jawa Timur, Puji Hartono melaporkan. Tak diberi uang mengamen, seorang pemuda di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya sekelompok orang tak dikenal. Korban alami luka senjata tajam di sekujur tubuh. Pengunjung
SPBU Jalan Andi Pangeran Patarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dikejutkan dengan seorang pemuda terkapar bersimbah darah dengan luka akibat senjata tajam. Diketahui korban Arfan 21 tahun merupakan seorang pengamen yang kerap mangkal dan beroperasi di sekitar wilayah tersebut. Kejadian berawal saat korban baru pulang dari mengamen diberhentikan oleh 5 orang tak dikenal. Pelaku meminta uang hasil mengamen korban. Tidak diberikan uang, pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam. Korban kemudian berhasil melarikan diri ke SPBU berupaya membersihkan luka di toilet. Kenapa sakit leher ini ya? Ditusuk. Oh, dia bilang sakit lehernya ditusuk. Berapa orang itu? Cuma dia sendiri. Sendiri? Dia tiba-tiba masuk di kamar mandi SPBU sini? Dia mandi kah atau bagaimana? Kalau masalah basah, sudah basah badannya saya lihat. Oh, berarti dia siram badannya ya? Siram. Sudah dari WC langsung tidur di situ? Iya, sekarang saya suruh keluar. Kita tahu itu bilang luka lehernya setelah apa? Dia yang bilang. Dia yang bilang. Korban dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Bayangkara, Makassar. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurmone, iNews melaporkan. Diduga mabuk, sebuah sedan hilang kendali menabrak separator bus Transjakarta di lampu merah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Sopir selamat namun kondisi mobil mengalami kerusakan, patah as roda bagian depan. Mobil ini ringsek usai menabrak separator bus Transjakarta di lampu merah Cideng, Gambir, Jakarta Pusat. Kerasnya benturan membuat separator bus Transjakarta berserakan. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat mobil melaju dengan kecepatan tinggi, hilang kendali dari arah Cideng menuju Roksi, Jakarta Pusat. Pengemudi diduga dalam pengaruh minuman keras. Pengemudi selamat, namun kondisi mobil mengalami kerusakan, patah as roda di bagian depan. Si pengemudi udah pulang. Akhirnya saya menghubungi Laka Lantas Polres Jakarta Pusat. Kondisi penumpang mungkin dalam keadaan mabuk. Nah, jadi dia tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga nabrak separator busway. Kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, mobil patroli jalan raya ditabrak mahasiswa pengemudi mobil di kawasan tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan. Aksi kejar-kejaran sempat terjadi di dalam ruas tol hingga akhirnya pelaku ditangkap. Mobil polisi ringsek pada bagian pintu usai ditabrak mahasiswa pengendara mobil di jalan tol dalam kota Tebet, Jakarta Selatan. Usai kejadian, pengemudi mobil yang diduga menggunakan plat nomor dinas palsu dan lampu strobo melarikan diri. Setelah sempat terjadi kejar-kejaran, pelaku tertangkap di kawasan Bintara, Bekasi. Pengemudi bersama penumpang wanitanya diamankan ke Polda Metro Jaya. Seorang pria diduga anggota polisi gadungan menilang sejumlah pengendara mobil di kawasan Roksi, Gambir, Jakarta Pusat. Pelaku beraksi seorang diri tanpa memberikan surat tilang. Video amatir merekam aksi seorang pria berseragam polisi menilang seorang pengendara mobil di perempatan Duripolo, Roksi, Gambir, Jakarta Pusat. Video ini viral di media sosial lantaran petugas tersebut diduga polisi gadungan. Video lainnya juga direkam di sekitar lokasi pertama, di mana pria tersebut meninggalkan lokasi dengan motornya saat ditantang pengendara mobil. Seorang juru parkir mengaku kerap melihat polisi yang diduga gadungan itu beraksi di sore hari hingga malam. Pelaku biasanya pergi usai menindak sasaran tanpa memberikan surat tilang. Polsek saya kenal semua, makanya kok ini orang asing gitu. Ya orang asing. Pas mau propos datang aja tuh awalnya. Oh ternyata itu dia. Pas diunjukin videonya, oh udah ngasing lagi Pak. Dia tiap hari main di mari. Saat ini kepolisian melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pelaku. Dari hasil pemeriksaan, kepolisian memastikan sosok tersebut bukanlah anggota mereka. Ini kami masih terus melakukan pencarian terhadap orang yang katanya polisi. Setiap hari kami menurunkan tim Paminal, pengamanan internal kami,
beberapa ruas jalan yang seringkali terjadi ataupun seringkali ada masyarakat yang mengeluhkan ada tindakan-tindakan polisi yang katanya menjebak. Kapolres mengimbau pengendara untuk mentaati peraturan lalu lintas dan meminta surat tilang jika ditindak petugas. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Seorang bocah kelas 3 SD tewas dengan luka bakar di dada saat bermain handphone. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Serkap.